bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di antara sekian banyak hambanya, kitalah yang dipilih untuk dapat hadir pada tempat yang mulia ini. Banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga kita, banyak kerabat kita yang sebetulnya hendak benar ikut dalam kegiatan Isra dan Mi'raj pada sore hari ini, tapi apalah daya, ada yang udur, ada yang lagi garing. Oleh karena itu kada kawa mereka hadir. Makanya kita doakan mudah-mudahan keluarga kita yang lagi sakit, yang lagi garing, semuanya disehatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu kita bersyukur kehadirat Allah, kita dipilih oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat hadir pada tempat ini, yang kita yakin seyakin-yakinnya di tempat ini turun berkah, ridha, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau, seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia peringatan Hari Besar Islam Langgar apa namanya? Al-Hikmah, yang telah sudi kiranya mengundang sekaligus memberikan amanah kepada ulun untuk menyampaikan tausiah agama pada sore hari ini. Yang walaupun ulun tahu di sini banyak guru-guru agama, ampun maaf ulun membelakangi pian berada anak yang lebih alim, yang lebih tahu tentang sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi, hikmah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Tapi karena ini permintaan dari panitia, maka ulun mohon izin untuk sedikit bercerita nantinya tentang hikmah yang terkandung dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Dan bahkan niat ulun hadir pada tempat ini tidak lain tidak bukan adalah silaturahim lawan pian berataan. Karena ulun tahu sebagian besar yang ada di sini keluarga. Datu ulun bahari orang sini. Datu ulun Datu Gonang bin Iman kalau nang laki. Kalau Datu bini Kani bin Japutul. Tahu lebih lah. Ada yang tahu lah. Bila kada tahu berarti pian kada bakal keluarga. Datu Kani itu bading sanak lawan Datu Janiah. Mana Datu Janiah? Almarhum sudah lah Datu Janiah. Bading sanak lawan Datu Andah di Martadah. Nah, tahu lah pian lah. Nah, berarti bakal keluarga tuh kita. Tadi kita tahu kan bakal keluarga lagi lah. Tapi karena pada Tuhan ulun pindah ke Sungai Jelai, ke Sungai Aris, maka jarang banget singgah ke sini. Tapi masih banyak keluarga di sini karena awal mulanya dasar di daerah Sungai Pinang, di daerah Martadah sini. Makanya niat kita hadir pada tempat ini selain memperingati Isra dan Mi'raj, juga bersilaturahim kepada keluarga yang mudah-mudahan termasuk dalam hadisnya Nabi riwayat Imam Muslim, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa hendak dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka perbanyaklah bersilaturahim. Amin ya Rabbal. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Disebutkan di dalam kitab Nurul Yakin, sebelum Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau dilanda musibah yang luar biasa. Di antaranya adalah wafatnya istri beliau yang tercinta bernama Sayyidah
Khadijatul Kubra. Yang mana ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad sangat sedih sampai-sampai tahun itu digelar dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membiarkan Nabi Muhammad sedih berkepanjangan, lalu dihiburlah Nabi dengan melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa, langit ketiga bertemu Nabi Idris, langit keempat bertemu Nabi Yusuf, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik lagi ke atas langit ke Mustawa sampai ke Sidratil Muntaha, mendapatkan perintah oleh-oleh dari Allah sholat 5 waktu, kembali lagi ke bumi, sampailah Nabi ke Makkahul Mukarramah dan menyampaikan tentang sejarah Isra dan Mi'rajnya beliau. Tuntung dah kisahnya bro. Tadi ujar pembawa acara sejarah Isra Mi'raj Nabi, tuntung sudah. Kayak apa lagi nih pembawa acara nih? Juga ada dari kita ya Allah. Itu kalau handak yang ringkas. Tapi kalau handak yang panjang, bisa pian buka di dalam kitab Dardir Mi'raj atau kitab Anwarul Bahiyah. Zaman bahari Qur'ai, Dardir Mi'raj itu dibaca dulu sebelum tausiah agama. Itu tahun berapa bahari lah. Bahari almarhum Abah Ulun membacakan Dardir Mi'raj dulu sebelum beliau berceramah. Abah Ulun tahu ya kalau berataan lah. Almarhum Guru Imran. Jadi ulun lagi kan anak itu sering umpat sidin. Ulun mengajinya, sidin baca ramahnya. Tapi bila bulan Mi'raj ini membaca kitab Dardir Mi'raj dulu, bahasa Arab. Panjang kitabnya itu, bacaannya setengah jam hanya kau tuntung. Beliuran membaca ya Allah, nang membaca karing liur, nang mendengar taliur, kuringan. Tapi bahari itu Dardir Mi'raj ini ada kelebihan. Bila ada kalimat fafutiha lahuma, kan ketika naik ke atas langit ada bacaannya karena terdapat Nabi Adam, kalimatnya fafutiha lahuma, maka jamaah ini disunahkan mengikat benang, membawa tali bahari, kurang bahari lah. Tahu zaman pian pernah datang itulah, nang kai-kai bahari nih. Jadi mengikat benang, dijarak benang tadi. Ketika langit kedua fafutiha lahuma, ikat pulang sampai 7 kali. Ikat berarti 7 langit yang didatangi Nabi. Itu benang itu menjadi paikat. Paikat apa namanya? Papikat. Papikat, babitik kan? Babitak kah? Babitak itu lah bala-bagana itu lainnya kalau menjadi papikat. Misalnya orang anak pedagang supaya laris dagangan, maka fafutiha lahum tadi yang dibenang tadi yang diandak di tempat dagangannya. Karena mengambil hakikatnya, ketika dibukakan pintu langit, maka Nabi Muhammad berdapat para nabi. Jadi mudah-mudahan pintu rezeki dibukakan juga dengan mengikat benang tadi. Ada orang hendak menjaga paumaan, nang tadi juga tuh nang benang tadi juga diantar di paumaan supaya jangan diganggu binatang, misalnya babi ada, atau diganggu hayawan yang lain, ada tikus, ada hama dan lain sebagainya. Maka diandaknya benang tadi di paumaan itu. Memang ada juga amalan kalau hendak jaga paumaan, amun kawat amalakan lah di sini bahuma lah berataan lah. Ada nang bahuma, ada nang berkebun. Dalam kitab ilmu hikmah disebutkan, ketika kita mendatangi kebun, kita baca surah Fatihah cuma sekali napas. Kau lah pian sekali napas baca Fatihah kau ya kalau lah. Cuma nang baca juwid, jangan kada baca juwid. Umpama kada baca juwid kau baca supaya ampuh bacaannya. Baca sekali napas sambil dia mengelilingi kebun getah, misalnya tuh kebun getah, keliling kebun getah tadi. Hah? 2 hektar kelilingi ya. Antak aman loh. Kau aja kalau Fatihah sekali napas lah. Fatihah hadri katanya sekali napas. Kalau contohkan dulu nah, mudahan sampai juga napasnya nih. Tadi makan sudah di rumah guru nih, tak bisa kanu nih parut nih. Mudahan sampai. Jadi bertajwid lawan harus berjalan berkeliling. Kalau tabarung kita tuha
bayangan aja kita berkeliling, kita berdiri misalnya di ujungan perumahan. Nah, tapi bebayangan kita berkeliling tapi sambil membaca Al-Fatihah tadi. Bacaannya ulun contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, awalnya Allah. Katakan coba di sini. Siapa nama coba? Nang bisi baumaan siapa nih? Bisi berataan kah? Nah, jadi cobain karena biar supaya jangan diganggu hama, jangan diganggu tikus. Alhamdulillah, ini ulun rancak mengamalkan sudah. Ulun bisi juga perumahan di Baruk situ nah. Ada perumahan masih, anak ada lampaunya tuh, ada kalau rumahan warna putih. Atau kalau Baruk dulu di Baruk itu bro, tapi tahu juga nah. Pokoknya ke situ. Gimana? Di waduk. Nah, waduk. Iya benar waduk. Jadi bilanya sudah para musim mengatam, itu ulun ke sana. Tapi ulun kada berkeliling juga. Kejauhan. Jadi membayangkan aja juga sama aja juga. Membayangkan kita berkeliling di perumahan tadi, tapi membaca surah Al-Fatihah. Itu dalam kitab Ilmu Hikmah. Tapi ada yang kadang alif yang bebacaan. Ini yang dicari berataannya. Kadang alif bebacaan ya Allah. Pian tajak kayu di ujung-ujung perumahan tadi, pian ekati benang. Nah, tapi benang ini jangan sampai karing lawan liur pian. Itu kadang alif bebacaan. Kau lah. Siang malam kada beambilan kenal bacaan tuh. Jadi luar biasa Al-Fatihah ini kalau kita amalkan bujur-bujur dengan tajwid nang pas. Makanya perlu kita belajar lawan guru nang ahli tajwid. Misalnya kayak guru kita nang guru mas tua, perlu kita belajar lawan sidin. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj tersebut? Di antaranya adalah apabila orang beriman dilanda kesedihan, maka sedihnya itu kada akan lawas, langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sedihnya Nabi ketika ditinggal Sayyidah Khadijah. Kenapa jadi Nabi Muhammad sangat sedih ketika ditinggal Sayyidah Khadijah? Karena baktinya Siti Khadijah luar biasa lawan Nabi. Ibu dengarkan Bu Bian, Bu. Kenapa jadi Nabi sedih ditinggal Sayyidah Khadijah? Kenapa, Bu? Nah, kadang dengari. Kan kisah-kisah kadang dengar ya Allah. Karena Siti Khadijah bakti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kita kalau bulan Ramadan itu ada membaca manakib, namanya manakib Siti Khadijah tanggal 11 Ramadan. Jadi kalau ibu-ibu nah hadir di sini hendak tahu kayak apa baktinya Siti Khadijah dengan Nabi, itu adakan peringatan membaca manakib Siti Khadijah. Kitabnya ada yang disusun oleh guru Kubar, ada yang dari Jawa, ada juga. Cuma yang lebih bagus itu susunan guru Kubar, guru Munawar. Itu bagus. Di situ disebutkan apabila orang ada hajat dunia, hajat akhirat, membaca manaqib Siti Khadijah, insya Allah segala hajatnya akan dilunaskan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahlah kita di sini membaca, Bro? Nah, bagus di rumah ke rumah kita membaca, undang guru tua membaca akan. Nah, arisan membaca manaqib Siti Khadijah. Di antara contoh baktinya Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berkhulwat di Jabal Nur di Gua Hira, setiap hari Siti Khadijah datang membawakan makanan ke Nabi. Ayo, luar biasanya. Jabal Nur itu kalau kita bandingkan dengan gunung yang ada di sini gunung yang parah, gunung apa ngarannya? Bukit Panti. Oh sama ya, kita berarti sama aja. Wilayah gunung juga tuh.
barak banget kan Bukit Panti itu. Kalau dibandingkan antara Bukit Panti lawan Jabal Nur, itu ulun lihat lebih tinggi Jabal Nur. Karena ulun pernah naik ke Jabal Nur itu 2,5 jam naik ke atas Jabal Nur tadi, hanya kawas sampai. Limbah di Jabal Nur itu ada namanya Guha Hiro. Beturun kita sedikit masuk ke Guha. Nah disitulah tempat Nabi berkhalwat, tempat Nabi beruzlah dan menerima wahyu pertama, yaitu sebagai Rasul akhir zaman. Apa awal kalimat ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sempat ulun naik ke atas 2,5 jam lawan nini, lawan paman. Jadi nini ulun orang sini juga, nini Sabariyah. Bading sanak lawan Kairunsah. Bading sanak lawan Bulu Arta Tabik Siring. Nah kata tahunnya dua sokolnya. Jadi orang bahari panglai. Jadi naik ke atas gunung 2,5 jam, turunnya 2,5 jam. Ulun pagi berangkat sekitar jam 6 subuh, karena supaya jangan panas harinya jam 9 sudah sampai ke atas. Dan di atas sana sempat sembahyang di Guha Hiro tadi. Dan Guha Hiro itu pas bebintangan Ka'bah. Jadi pas kiblatnya itu kalau kita sembahyang sunat di sana. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini berkat peringatan Isra dan Mi'raj kita kawa juga berziarah ke Jabal Nur dan kawa sholat di Guha Hiro. Amin ya rabbal. Tahan pian naik ke atas lah. Kira-kira awal lah. Pokoknya pian bilanya sudah umroh, asal niat hati kita aja bujur-bujur hendak misalnya kemana kita hendak ke Jabal Nur, insya Allah tulus walaupun umur kita sudah tua. Nini ulun aja umur segini parak 60 naik ke Jabal Nur kawan. Padahal kada pernah naik ke Bukit Panti, kada pernah naik segini, tapi ke Jabal Nur kawan naik segini, naik dan turun. Zaman ulun itu waktu umroh 2015 pakai tangga naiknya. Ada tangga batu juga. Tapi di zaman Nabi kada mungkin ada tangga, bebatuan aja berataan. Setiap hari Siti Khadijah datang mengantari makanan ke Nabi. Ini luar biasa bakti Siti Khadijah. Coba ibu-ibu di sini pernah lapin mengantari laki ke perumahan makanan? Upat ke rumah lapian. Upat ke rumah sehari juga. Nah, dimantari lagi ya Allah. Siti Khadijah saban hari membawakan makanan naik turun gunung Jabal Nur untuk Nabi makan ketika beruzlah berkhalwat dan mendapatkan wahyu pertama tersebut. Ini diantara baktinya Siti Khadijah. Makanya pantas kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah harta benda perhiasan, yang paling bagus perhiasannya adalah perempuan yang solihah. Ujar Haji Roma Irama apa Sidin? Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri solehah, perhiasan terindah. Ibu-ibu di sini lebihnya solehah lah. Ini ada yang mengakunya para ya. Biar hendak lah bu jadi bebini yang soleh bu, solehah. Hendak. Kurang kompak hendak atau ada? Ada 3 cirinya bu Ay. Dalam kitab riwayat Imam Abi Daud, ciri perempuan solehah itu ada 3. Yang pertama, idza nazara ilaiha sarathu. Apabila bebinian itu bini kita dipandang selalu menyenangkan. Nah, itu berarti solehah toh. Kata berangutan aja. Bini pian ya bapak di rumah rajin berangutan ke pina tepurihing terus kan. Bila bini pian pengurihingan berarti tanda bebinian solehah. Bila berangutan cari bahasa. Nah ya amne. Kata gue, pian aja berubah jadi pengurihingan. Idza nazara ilaiha sarathu, bilanya dipandang itu dapat menyenangkan hati. Kadang-kadang mohon maaf lah ibu-ibu kalau nyasaruan make up luar biasa ya Allah. Make upnya sampai sejari sini anu pupurnya aja. Lalat tuh hinggap talingsir.
Saking licinnya make up sendiri. Tapi mun sudah di rumah ya Allah, hai. Bubur babigi. Lalat hendak hinggap wahin. 8 meter kekipai lalat wahinnya. Apalagi laki kan tak parak ya Allah. Nah laki sama aja juga Bang. Bepupur, berminyak harum, hendak tulak ke acaraan. Tapi mu sudah di rumah bau kancur beparut. Wah ini paling mau kancur beparut lah. Nah laki sama aja juga Bang, bau balsam. Katiak bau masam. Padahal kalau kita hendak mencontoh Nabi, perempuan ciri-cirinya yang soleha itu idza nazara ilaiha sarrathu, bilanya dipandang itu dapat menyenangkan hati, baik dari segi pakaiannya dan segi perkataannya. Bapak-bapak di sini pernahlah dirayu ibu-ibunya lah. Pernah lah dirayu bini pian lah. Misalnya bini pian bepantun. Apa aja? Melati betangkai dua, ubur-ubur. Ada dulu nih katakan. Melati daunnya betangkai, ubur-ubur bercabang dua. Kita hidup mati berimbai, dikubur kita berdua. Nah, pernah lah bini-bian menyebut gitulah. Karena gue ulangi pantun belum tadi ulang, bukan ingat lagi juga ulangi nah. Melati daunnya betangkai, ubur-ubur bercabang dua. Mati kita berimbai, dalam kubur kita berdua. Kalau bapak-bapaknya dia pulang menyambuti pantun. Melati di pohon bangkal, ubur-ubur di pohonku ini. Ikam mati aku bertinggal, ikam dalam kubur aku berbini. Sambat pakai kena di rumah sambat. Atau pecahan piring lah. Makanya bisa-bisa ibu-ibu beraksi. Kenapa? Karena mengikuti ajaran Nabi supaya termasuk perempuan soleha yang mana apabila dipandang dapat menyenangkan hati. Bepupur itu ada bacaannya. Allahumma inni as'aluka. Ini adalah nama catat lah. Dicatat doanya nah. Doa bepupur. Allahumma, ini bepupur on baca ramin lah ini doanya. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan tubuhku, wajahku, maka baguskan juga akhlakku. Nah itu bagus pian bacaan bepupur, bacaan baca amin. Tapi kalau nak pepantun ada dua. Pur sinupur karena di pagoyangan, sejak bepupur lakiku makin sayang. Nah bagus juga. Atau pur sinupur masukkan ke dalam cangkir, sahjaku bepupur kau mengalahkan petir. Oh, kayak apa petir pian nyaraknya kalah lawan pupur sidin tadi. Luar biasa lah amalan-amalan kalau kita amalkan. Tapi yang bagus nang bahasa Arab tadi. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baguskan juga akhlakku. Ciri yang kedua perempuan yang solehah, idza amaraha ata'athu. Apabila seorang suami menyuruh kepada bininya, maka langsung dia mentaatinya. Nah ini ciri yang kedua perempuan solehah. Bila laki menyuruh, langsung digawinya. Laki minta olahakan kopi, langsung digawi. Laki minta olahakan teh, langsung diolahkan. Laki minta olahakan anak, tergantung ya Allah, tergantung kondisinya. Pokoknya apa yang diperintah laki, lalu si istri ini selalu mengerjakan, maka itu termasuk perempuan yang solehah. Makanya buai pian bila misalnya disuruh laki mau olah kopi, tebarung laki pian penyarikan. Di sini ada kan lakinya yang penyarikan? Ada apa? Ada ya. Yang mana laki pian pun yang penyarikan?
Itu bila laki kita menyuruh berolah kuping, karena sambil berolah sambil bacakan Fatihah 4 tabarujur laki penyarikan. Nah, bacakan Fatihah 4 di kuping kalau lah. Ini kedua bacaan kalau kupingnya nih. Nah, ini kuping nah ini kuping, tapi kok susu aja nih. Nah, mau lah. Nah, ini kuping bacakan Fatihah 4 sambil pian haru, sambil pian baca ramin di kuping tadi. Bariakan lawan laki, maka bila laki meminum akan terbayang wajah pian haru. Nah, amalannya sudah ya barulah. Hati-hati Pak ya, karena murid acara ini diberi bini kopi. Kalau kena dibacakannya sudah bola seorang aja buktinya. Kalau tak berujur bisi anak nang pina nakal nang pinangali banyak dipadahi kada tapi maasi, itu bacakan aja Bismillahirrahmanirrahim 786 kali sebagaimana dalam kitab Mujarobat Dairubil Habir. Berapa kali? 786 kali. Ada kan anaknya pina nakal di sini? Ikam nakal deh. Ya baik itu beratakan mau datang. Bila Anda punya anak nabi nali bandar dipadahi pembabal pulang, bacakan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali di banyu, minum makan banyu tadi gesan anak. Itu yang paling ampuh membacakan doanya adalah mamanya atau ibunya. Bilanya dibacakannya, bariakan kayak anak, insya Allah anak tadi menjadi anak nampak asian, cerdas dan pintar. Nah bagus pian mengamalkan inilah. Ulun sendiri rancak mengamalkan doa ini, baik gasan ulun pribadi ataupun gasan anak ulun. Walaupun ulun yang membaca kata papa juga lalakian, tapi yang lebih abdul itu bebingian yang membaca doa tadi. Ada juga amalan orang bahari, bila hendak anak tuh supaya Pak Asian meminum banyu udu bakas mamanya. Pernah nggak sini meminum banyu udu kuitan lah? Bila hendak anak tadi Pak Asian pintar, kadang alih baca doa, tinggal meminum banyu udu bakas kuitan. Jadi ibu-ibu misalnya tuntung mandi, berwudu, nah banyu udu tuh ditanai, minum makan gesan anak yang pinggang alih tadi dipadahi. Cuma harus mandi dulu pian. Jangan datang di bahumaan, datang di padang, langsung aja berwudu. Bariakan banyu kayak anak, mandi anak banyu jus nah panglima aja. Campur-campur anak. Pina karu, pina kalat, pina masam-masam. Ulun pernah meminum banyu kuitan, minum banyu mama ulun, minum banyu udu mama ulun. Ketika ulun mengikuti musabaqah tilawatil Quran, tahfidzul Quran. Karena ulun juga menghafal Quran dari halus, lalu supaya cepat hafal, salah satunya dengan meminta doa dengan mama di banyu udu sidin. Jadi ulun minum banyunya, rasanya itu rasa niur. Kenapa jadi rasa banyu niur ya kalau lah? Mungkin karena bercampur sabun ya Allah sedikit. Karena kan mandi berwudu. Dan ini luar biasanya kelebihan orang-orang yang hendak bisi anak yang bagus, hendak bisi suami yang bagus. Tadi pian catat tadi apa amalannya. Jadi ciri yang kedua, idza amaroha ata'athu, bila perempuan itu diperintah oleh lakinya langsung taat. Ciri yang ketiga, idza ghaba anha hafizathu, bila misalnya laki kedada, ia bisa memelihara diri. Nah itu ciri perempuan soleha yang ketiga. Laki telah begawi ke padang, ke perumahan, ke kebun, bini di rumah bisa menjaga dirinya, maka itu termasuk perempuan yang soleha. Kayak apa menjaga diri? Salah satunya bisa menjaga auratnya bila kemana-mana. Itu termasuk perempuan soleha. La yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak akan masuk surga kata Nabi ad-dayyus. Siapa dayyus? Orang yang tidak bisa menjaga auratnya ketika di luar rumah. Ibu-ibu di sini ulun yakin seberataan menjaga auratnya, menjaga ketika lakinya kada ada. Terutama berkerudung berataan di sini. No, kerudungnya bagus-bagus berataan. Ulun hendak petakun dulu, berkerudung tuh wajibkah kada? Bu, wajibkah kada Bu? Kada wae. Nah wajib itu menutup aurat.
Berkerudung tuh kada boleh wajib. Kenapa? Karena modelnya macam-macam. Tuh ada nangka itu modelnya ada nangka itu. Kada kau sama modelnya berataan. Tapi nang wajib itu menutup aurat. Tapi menutup aurat dengan memakai kerudungnya itu modelnya bebas saja. Kada wajib kita. Kalau anak model nang miring kayak ini ada apa-apa. Ada juga orang pakai kerudung nang berpulintir di bulu. Di sini kada ada lah. Buhan-buhan nang orang suki-suki biasa berpulintir ke bulu kerudungnya. Nah kayak ini pulintirannya ke bulu kayak ini. Jadi tak imbai kita waktu saruan pengantenan kuruai pas dihiga. Sidin makan itu bilanya batong makan ini kata kawa. Karena lilitan di bulu nih mahalangi. Mahati ulun nih bila sidin karasit terkakit bulu mati di sini. Bahaya Cuma alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi ada juga orang kayak itulah. Yang pertama tadi ciri perempuan solehah apabila dipandang menyenangkan. Yang kedua bila diperintah itu langsung taat dengan lakinya. Yang ketiga bisa memelihara dirinya. Nah inilah sebab kenapa Nabi Muhammad sangat sedih ketika Siti Khadijah itu wafat. Karena memang baktinya Siti Khadijah dengan Nabi luar biasa. Oleh karena itu Nabi dihibur oleh Allah. Orang beriman yang ketika sedih maka langsung dihibur oleh Allah. Karena Allah cinta dengan orang tersebut. Maka oleh karena itu judul dalam hikmah peringatan Isra dan Mi'raj kita pada sore hari ini, bagaimana cara kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Akor. Hanya judul pertamanya Pak ini. Baru mulai mukadimahnya dia tadi. Hanya judulnya Sepakatnya kan? Kurun kata sepakat. Para kasar dah. Kita ambil satu amalan saja. Amalan yang dapat menjadikan Allah Ta'ala cinta dengan kita. Yang mana kita Tuhan cinta tadi, ketika kita dapat musibah langsung dihibur oleh Allah Ta'ala sebagaimana Nabi tadi. Di antara amalannya adalah orang tersebut lisanuhu radbun bidzikrillah. Lidahnya selalu berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian membaca di dalam manakibnya Abah Kudus Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Al-Alimul Allamah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Salah satu amalan beliau menjadi wali yaitu sering berzikir kepada Allah 24.000 sehari semalam. Bayangkan kian banyaknya berzikir. Kita di sini nang hadir amun kawa sampai 24.000 sehari semalaman. Ya Allah, ada nang kawa 24.000 sehari semalaman berzikir. Paling banyak kita 100 kali. Itu kan tadiur sudah. Ya Allah, Abah Guru Sekumpul sidin berzikir sehari semalaman itu 24.000. Pantaslah beliau menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan haulnya beliau diperingati secara besar-besaran. Banyak orang yang datang. Kenapa? Berkat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau rajin berzikir kepada Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang ahli zikir. Baik itu zikir secara nampak. Zikir nampak itu la ilaha illallah. Tapi ada zikir yang mana nilainya ingat dengan Tuhan. Bisa kita misalnya membaca doa hendak berjalan, itu termasuk zikir. Atau kita membaca subhanallah termasuk zikir. Membaca istighfar termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kitab yang membahas tentang zikir, pembagian-pembagiannya. Cuma rasanya kurang waktunya kalau ulun jelaskan. Karena zikir itu ada nang sir, ada nang jahar, ada nang macam-macam, ada 6 macam zikir tadi. Tapi yang paling penting kita berzikir, pokoknya bila kita ingat dengan Tuhan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengakhiri ceramah ulun pada sore hari ini, mari sama-sama kita berzikir
dengan mengucap istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti tempat pulang kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, maka dunia kan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, nantikan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, huru-hara dan segala macam jenis virus dan penyakit. Dan mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj di daerah kita, kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dipenuhi dengan ketentraman, ketertiban, berkah, ridha, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.